Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifan Nusabrina Gunawan dari kelas AS 21 PC dengan NPM 2112100778. Di sini saya akan mempresentasikan materi data mining untuk memenuhi tugas pada mata kuliah di Sistem Super System. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu kita memasuki materi mengenai definisi data mining dan tujuan data mining. Nah, mengenai definisi, data mining ini adalah proses mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari dataset besar. Data mining menggabungkan teknik dari statistik, ilmu komputer, dan kecerdasan buatan. Data mining ini disebut juga sebagai Knowledge Discovery in Database atau KDD. KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, atau hubungan dalam dataset ukuran besar. Nah, tujuannya ini untuk menemukan pola tren dan anomali di dalam data. Hal ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Lalu selanjutnya terdapat manfaat dan implementasi dari data mining. Jadi data mining ini juga dapat digunakan dalam mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan penjualan, pengurangan biaya, pengembangan produk dan layanan baru, dan lain-lain. Nah, data mining yang efektif ini juga tidak hanya digunakan di lingkungan bisnis, tapi juga digunakan di lingkungan lainnya seperti ramalan cuaca, ilmu kedokteran, perawatan kesehatan, transportasi, asuransi, dan pemerintahan. Nah, di sini terdapat manfaat dan implementasi data mining dalam beberapa sektor, yaitu dalam pemasaran. Yang pertama, hal ini dapat memudahkan pengelola bisnis dalam perencanaan dan peluncuran promosi pemasaran dengan cepat dan dengan biaya yang rendah. Nah, selain itu juga data mining di sini digunakan untuk analisa pasar untuk memberikan informasi tentang kombinasi produk yang dibeli, kapan dibeli, dan dalam susunan apa oleh pembeli. Nah, informasi ini juga dapat membantu pengelola bisnis atau organisasi bisnis untuk mempromosikan produk yang paling menguntungkan untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu yang kedua, dalam bidang perbankan dan keuangan. Nah, yang pertama itu membantu deteksi penipuan kartu kredit di berbagai bank atau fraud, lalu mengidentifikasi loyalitas pelanggan dengan menganalisa data pengembalian dari pelanggan seperti frekuensi pembelian dalam periode tertentu, total uang yang digunakan untuk seluruh pembelian, dan kapan kali terakhir pembelian dilakukan. Lalu dapat juga membantu bank untuk mempertahankan pelanggannya dengan memprediksi pelanggan yang memiliki kemungkinan untuk mengganti afiliasi kartu kredit dengan menganalisa data terdahulu. Nah, hal ini dapat merencanakan dan meluncurkan penawaran spesial untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Nah, selain itu data mining di sini juga dapat digunakan untuk menemukan korelasi tersembunyi di antara indikator finansial. Nah, aturan perdagangan saham dapat diidentifikasi dengan menggunakan historis data pemasaran. Lalu selanjutnya dalam perawatan kesehatan dan asuransi. Di sini data mining itu berperan atau digunakan dalam analisis penyelesaian klaim seperti mengidentifikasi prosedur medis yang diklaim secara bersamaan. Dan di sini data mining juga dapat memprediksi pelanggan yang memiliki potensi untuk memiliki atau membeli polis baru atau mengubah bentuk polis dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, lalu selain itu juga data mining dapat memperbolehkan perusahaan asuransi untuk mendeteksi pola pelanggan yang berisiko dalam mendeteksi penipuan. Lalu yang keempat, dalam bidang transportasi ini juga dapat membantu dalam menentukan jadwal distribusi di antara gudang dan outlet serta menganalisa pola pemuatan. Nah, organisasi tersebut juga dapat menentukan waktu produksi dan penghantaran dari produk dengan menganalisa pola pasar dengan bantuan data mining ini. Lalu yang kelima ada dalam ilmu kedokteran.
dalam ilmu kedokteran ini, data mining itu berfungsi atau dimanfaatkan untuk mengkarakterisasi aktivitas pasien untuk kunjungan klinik, lalu membantu dokter untuk mengidentifikasi pola dari terapi medis yang sukses untuk penyakit yang berbeda. Nah, aplikasi data mining ini dalam bidang ilmu kedokteran dikembangkan secara kontinu dalam bidang medis dan industri kesehatan untuk menyediakan pola dan wawasan yang tersembunyi dan menarik untuk memperbolehkan peningkatan efisiensi bisnis. Lalu yang keenam, dalam bidang manufaktur, data mining ini digunakan sebagai teknik operasional untuk mendeteksi kesalahan pada peralatan dan menentukan parameter kontrol yang optimal. Lalu di sini juga data mining itu digunakan untuk mengontrol pembuatan produk untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi data mining ini menjadi perangkat penting untuk tetap menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran. Lalu yang terakhir, dalam pemerintahan, data mining itu dimanfaatkan untuk membantu divisi pajak penghasilan untuk menggali dan menganalisa rekor transaksi finansial untuk membentuk pola yang dapat mendeteksi pencucian uang atau aktivitas kriminal. Lalu selanjutnya ada teknik dalam data mining. Jadi data mining ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai tugas yang dilakukannya. Nah, lalu di berikut ini merupakan teknik dalam data mining. Yang pertama ada deskripsi atau descriptions. Metode ini untuk mengidentifikasi pola yang sering muncul pada suatu data dapat digunakan untuk mengubah pola yang telah ditemukan menjadi aturan yang dapat memudahkan suatu aktivitas. Lalu yang kedua ada estimasi atau estimations. Metode ini digunakan apabila dataset atribut dan labelnya merupakan numerik. Metode ini juga hampir sama dengan prediction dan classification, hanya saja jenis dataset yang digunakan itu berbeda. Lalu yang ketiga ada prediksi atau predictions. Metode yang digunakan apabila atribut dan labelnya berupa numerik serta dapat time series pada atributnya. Secara umum, metode prediction ini hampir sama dengan metode classification. Lalu selanjutnya ada teknik klasifikasi atau classification. Metode yang digunakan apabila atribut berupa numerik atau nominal, namun labelnya harus berupa nominal. Dilakukan pengelompokan atau pengklasifikasian berdasarkan hubungan antara variabel kriteria dengan variabel target. Lalu yang kelima ada pengklasteran atau clustering. Nah, metode ini digunakan apabila dataset tidak memiliki label dan atributnya berupa numerik. Nah, metode clustering data mining akan mengkelompokkan data-data yang memiliki kemiripan nilai. Lalu yang terakhir itu ada asosiasi atau association. Nah, metode ini yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel dalam data dan dapat digunakan untuk menentukan pola-pola yang tidak terlihat secara langsung. Nah, lalu selanjutnya kita memasuki materi mengenai proses atau tahapan dari data mining. Yang pertama itu ada pembersihan data atau data cleaning. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan data yang tidak lengkap, tidak relevan, dan tidak akurat. Data yang tidak lengkap dapat diisi dengan nilai rata-rata atau nilai lain yang sesuai dengan jenis data. Data yang tidak relevan dapat dihapus, dan data yang tidak akurat dapat diperbaiki melalui proses validasi dan imputasi data. Lalu yang kedua ada data integrasi atau data integrations yang tujuannya untuk menggabungkan beberapa data dari berbagai sumber menjadi satu dataset yang konsisten. Data harus diperiksa untuk memastikan bahwa data dari sumber yang berbeda memiliki format yang sama. Lalu yang ketiga ada seleksi data atau data selections. Nah, data yang ada pada database seringkali tidak semuanya dipakai. Oleh karena itu, hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil dari database. Sebagai contoh, sebuah kasus yang mengikuti faktor kecenderungan orang membeli dalam kasus market basket analysis. Ini tidak perlu mengambil nama pelanggan, cukup dengan ID pelanggan saja. Jadi dalam seksi data ini kita menyeleksi data yang akan dipakai untuk
diproses di tahap berikutnya. Lalu yang keempat ada transformasi data atau data transformation. Tujuannya ini untuk mengubah struktur data, format data, dan nilai data menjadi sebuah dataset yang sesuai untuk proses mining atau algoritma yang sudah dirancang. Teknik-teknik yang digunakan dalam data transformation antara lain normalisasi, pemilihan atribut, dan discretization. Lalu yang kelima ada proses miningnya. Proses mining ini merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Lalu yang keenam ada evaluasi pola atau pattern evaluation. Nah, tahap ini tujuannya untuk mengidentifikasi pola-pola menarik dalam knowledge base yang ditentukan. Dalam tahap ini, hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada memang tercapai. Lalu yang terakhir ada presentasi pengetahuan atau knowledge presentation. Nah, dalam tahap ini kita memformulasikan keputusan atau aksi dari hasil analisis yang didapat. Nah, ada kalanya ini harus melibatkan orang-orang yang tidak memahami data mining, karena presentasi hasil data mining dalam bentuk pengetahuan yang bisa dipahami semua orang adalah satu tahapan yang diperlukan dalam proses data mining. Dalam presentasi ini, visualisasi juga bisa membantu mengkomunikasikan hasil data mining. Jadi dalam knowledge presentation ini dilakukan visualisasi untuk memudahkan atau mengkomunikasikan hasil data. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.